Oke, bertemu lagi dengan Lani 3M. Kali ini pembahasan untuk seni rupa, seni visual, yaitu keterampilan melukis dan kerajinan. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan yang nanti juga menjadi proyek untuk kita kerjakan bersama untuk membuat sebuah karya ya. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan kita lakukan. Beberapa hal itu bisa kita lakukan selama kurang lebih 1 semester untuk menghasilkan sebuah karya gitu. Nah, ragam keterampilan melukis di sini dilihat dari beberapa unsur. Di antaranya ada media, ada material, dan masing-masing media memiliki karakteristik yang beda-beda, baik cara penggunaan atau kesesuaian pasangan media antara satu dengan yang lain. Jadi di dalam melukis kita juga harus memahami tentang karakteristik dari media tersebut, bagaimana cara menggunakannya, ketika menggunakan ini cocoknya dikombinasikan dengan medium atau media berkarya seperti apa, misalnya jenis kertas atau jenis kanvas gitu ya. Jadi pemahaman ini diharapkan nanti bisa memaksimalkan hasil dari karya yang kita bikin gitu. Dan untuk mencampur atau mix media, tentunya juga kita harus tahu bagaimana proses mix media yang baik gitu. Misalnya kita mencoba mencampurkan antara cat akrilik dengan tinta atau media tinta dengan watercolor misalnya saja gitu. Terus di sini juga penggunaan alat untuk media lukis sangat bervariasi dan tentunya juga sesuai dengan kebutuhan kita sebagai individu atau sebagai seniman yang nanti akan melakukan proses berkarya gitu. Misalnya jenis kuas ada macam-macam juga, ada kuas untuk cat air, ada kuas untuk cat akrilik, kuas untuk cat minyak. Tentunya saja masing-masing punya karakteristik yang beda-beda, walaupun sebenarnya itu terserah si pemakai atau individu si pemakai, tetapi proses penggunaan ketika sesuai dengan pengaplikasian atau produk atau bahan bakunya sesuai, saya kira akan lebih mudah. Begitu juga dengan pisau palet gitu. Pisau palet dengan berbagai macam jenis karakternya, jadi masing-masing juga punya karakter dengan masing-masing fungsi sendiri-sendiri gitu. Ini kaitannya dengan alat untuk melukis gitu. Terus yang pertama kita akan membahas tentang tinta Cina atau tinta bak. Nah, tinta bak di sini ada beberapa jenis kemasan gitu. Ada yang kemasan kecil, sedang, ada yang besar, ada yang botol kecil, ada yang botol besar. Dan saya kira sama karakteristiknya gitu. Tidak ada yang membedakan untuk bahan bakunya. Terus di sini ada tahapan melukis dengan menggunakan tinta Cina atau tinta bak. Yang pertama tentu saja harus menyediakan tinta, alat, dan media yang nanti akan kita pakai gitu. Itu sudah tersedia terlebih dahulu gitu. Terus setelah itu menentukan tema, kita mau membuat lukisan apa, misalnya on the spot kita ke lokasi, ke taman gitu, membuat goresan landscape, entah pemandangan, entah gedung, entah pepohonan, dan lain sebagainya gitu. Terus mengerjakan karya dengan batang kayu atau kuas atau batang lidi. Jadi pengganti kuas itu kita juga bisa menggunakan lidi. Nah, nanti kita coba praktekkan untuk penggunaan media tinta Cina ini atau tinta bak ini gitu. Terus menentukan kepekatan tinta. Jadi ketika kita membuat karya dengan tinta Cina dan mewarnainya seperti mewarnai proses watercolor gitu, kita bisa menentukan kepekatan warna tinta itu dengan kombinasi percampuran air atau intensitas air yang dipakai yang bisa dibedakan gitu. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau ingin terlihat sedikit transparan
ini juga membutuhkan air yang banyak, atau mungkin sebaliknya ketika membutuhkan warna yang medium, kita harus sesuaikan antara kapasitas atau jumlah air dengan tintanya gitu. Nah, di sini ada beberapa karya dengan tinta Cina, material utama yaitu tinta Cina atau tinta bak, dan alatnya bisa macam-macam. Tadi saya sebutkan ada kuas, ada lidi, atau sebilah kayu yang bisa difungsikan untuk alat melukis gitu. Teknik untuk berkarya memanfaatkan kepekatan tinta dengan menambahkan air sesuai dengan keperluan, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi kurang lebih efeknya atau hasilnya seperti gambar yang di samping, daun pohon bambu gitu ya. Terus berikutnya lagi, ini adalah karakter karya atau proses menggunakan goresan lidi atau sebilah kayu dengan menggunakan tinta Cina atau tinta bak gitu. Berikutnya lagi ini yang saya maksud tadi, antara lens background atau latar belakang yang terlihat lebih transparan atau lebih muda, ini otomatis penggunaan cairan atau penggunaan air untuk campuran tinta lebih banyak sehingga warnanya lebih transparan gitu. Beda lagi dengan warna hitam pekat ini, kemungkinan besar ini menggunakan warna tinta murni, atau mungkin ketika ada percampuran airnya sedikit takarannya. Terus kita masuk ke cat akrilik. Nah, cat akrilik ini adalah salah satu media lukis yang memiliki bahan pengencer adalah air gitu. Jadi kayak semacam cat poster, tetapi kalau cat akrilik ini punya kandungan karet gitu. Jadi ada karakteristik ketika dia kering itu seperti karet nantinya gitu. Terus tahapan melukis dengan cat akrilik, alat dan bahan harus tersedia seperti tadi ketika menggunakan tinta Cina. Terus menentukan tema lukisan, membuat sketsa dasar pada bidang kanvas, karena umumnya melukis itu ya misalnya kita pakai medium yang umum yaitu kanvas, tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan kertas, kayu, dan lain sebagainya. Terus menyiapkan warna yang akan dipakai. Jadi ketika sudah membuat sketsa, kira-kira ini nanti kita warnain apa, atau mungkin ketika proses mewarnai itu kita juga secara bersamaan menentukan warna gitu. Dan mulai melukis dengan kuas atau palet gitu, atau pisau palet gitu. Nah, kalau Anda ingin menggunakan pisau palet, tetapi nanti teknik dan caranya tentunya beda. Terus untuk mencampur warna kita bisa menggunakan dengan palet warna atau papan palet gitu sebagai tempat untuk mencampur warna gitu. Dan untuk menentukan keenceran atau kekentalan dari cat itu kita sesuaikan dengan takaran campuran menggunakan air gitu. Jadi ini tidak menggunakan minyak ya, jadi menggunakannya air gitu. Terus ini beberapa contoh karya melukis menggunakan cat akrilik gitu. Dan cat akrilik ini adalah memiliki sifat yang cepat kering gitu. Jadi beda dengan cat minyak ataupun beda juga dengan cat air atau watercolor. Kalau cat air dia kering masih bisa digunakan lagi, tapi kalau cat akrilik tidak bisa gitu. Kalau cat minyak dia proses keringnya lama gitu. Jadi karena ada kandungan minyaknya gitu. Nah, ini yang membedakan dan kita harus tahu sebelum kita praktek atau mencoba untuk membuat karya nantinya gitu. Contoh yang lain adalah ini. Jadi banyak sekali karya-karya referensi yang bisa teman-teman simak atau googling dari internet. Saya kira tutorial juga sangat banyak sekali sehingga kita bisa mencoba sendiri sekaligus melihat referensi, siapa tahu dikombinasikan nanti jadi beberapa ide atau beberapa teknik yang menghasilkan karya lebih menarik lagi gitu. Terus kita coba nanti menggunakan medium yang berbeda, yaitu dengan menggunakan media batu, stone art painting gitu. Jadi melukis menggunakan media batu sebagai media lukisnya gitu. Tahapan melukis atau stone art painting ini yang pertama adalah memilih bentuk batu sesuai dengan tema yang kita inginkan.
Jadi batu itu kan bisa macam-macam bentuknya, ada oval, ada bulat, ada kotak mungkin, dan lain sebagainya. Jadi bentuk batu ini akan kita sesuaikan sesuai dengan tema atau visual yang kita bikin. Misalnya mau melukis karakter SpongeBob, ya otomatis kita harus mencari batu yang bentuknya kotak gitu, misalnya saja seperti itu, menyesuaikan visual dengan bentuk batunya. Terus setelah itu membuat sketsa dasar. Ini bisa juga dengan pensil, dan batu itu bisa kita juga warnai dasar putih dulu atau langsung saja gitu. Terus melakukan pewarnaan gitu. Setelah jadi pewarnaan, coloring untuk di stone art painting ini ada dua tahapan lagi, yaitu finishing karya dan finishing penyajian. Finishing karya di sini adalah finishing untuk karya yang sudah jadi, dilapisi pelapis pelindung misalnya dengan pilok atau clear, sehingga cat yang menempel di batu itu lebih kuat dan warnanya lebih muncul lagi. Terus berikutnya finishing penyajian adalah finishing bagaimana kita menyajikan karya yang sudah jadi ini. Bisa juga dengan satu rangkaian, bisa juga dengan frame atau figura misalnya. Nah, ini batu yang bisa kita pakai, dan alat atau bahan biasanya menggunakan cat akrilik gitu, yang lebih cepat kering dan lebih mudah untuk kita terapkan. Misalnya kalau ada yang salah-salah kita tutup lagi juga lebih cepat gitu. Terus jenis batu itu juga macam-macam jenisnya, yang penting kita sesuaikan permukaannya dan bentuk yang kita cari, kita sesuaikan dengan visual nanti yang akan kita gambar. Biasanya bentuknya oval. Nah, memang kesulitannya di sini karena permukaan batu ada kemiringan. Tentunya saja dalam proses pengerjaan lukis berbeda dengan menggunakan media datar, misalnya kertas atau kanvas gitu ya. Terus di sini ada beberapa hasil dari stone art painting atau melukis dengan menggunakan media batu. Di antaranya ini ada dekoratif, ada gambar landscape, misalnya rumah atau gedung gitu. Terus ini sebelumnya tadi karya yang sudah jadi, agar lebih maksimal warnanya, agar lebih muncul warnanya, di finishing. Misalnya kita finishing menggunakan pilok clear, jadi lebih mengkilap gitu, lebih muncul lagi warnanya. Terus yang kedua di sini adalah finishing menggunakan finishing penyajian, bagaimana karya itu disajikan gitu. Misalnya dalam sebuah frame ditata, ditempel. Nah, penempelannya ini bisa juga menggunakan lem putih atau lem kayu. Walaupun memang prosesnya agak lama, tetapi ketika dia sudah kering nanti akan kuat sekali nempelnya. Atau mungkin penyajian menggunakan cup, menggunakan pot kecil ketika karya stone art paintingnya berupa bentuk-bentuk atau macam-macam jenis kaktus gitu ya. Jadi macam-macam jenis finishing penyajiannya gitu. Nah, saya kira itu penyampaian materi tentang melukis dan seni kerajinan. Untuk selanjutnya nanti kita praktek bersama dalam berkarya seni visual. Selalu semangat berkarya untuk kita semua. Salam dari Lanit PM. Terima kasih.